bagian depan yang banyak rusa-rusa. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, malam, tengah malam, dan dini hari Sobat Jalan. Kembali lagi dengan Jalan Kemana. Kita akan mengunjungi salah satu tempat paling teduh dan paling legend seantero Bogor. Ya, kita mau ke Kebun Raya Bogor, surga kecil yang tepat berada di jantung kota Bogor yang udah ada dari zaman kolonial Belanda. Gimana keseruannya? Mari kita kemon. Hai, kita udah ada di Kebun Raya Bogor. Kebetulan kami kesini pada hari biasa, jadi gak terlalu ramai. Kami masuk dan membayar tiket dari gate 1 dengan harga tiket 15.000 per orang dan 5.000 untuk motor. Dengan luas 87 hektar, di Kebun Raya Bogor terdapat lebih dari 12.000 jenis tanaman. Jadi nggak heran kalau tempat ini dijuluki sebagai paru-parunya kota Bogor. Di sini bukan sekedar melihat pepohonan, tetapi juga tempat merenung, tertawa, berbagi ceria dan cerita bersama keluarga maupun teman. Seakan berbicara, di setiap sudut kebun raya memiliki cerita dan makna. Ada yang pernah dengar cerita tentang tugu cantik dan misterius di depan kita? Di depan kita ada Tugu Lady Raffles, sebuah monumen kisah cinta yang dibangun oleh Thomas Stamford Raffles untuk mendiang istrinya, Olivia Marianne, yang meninggal pada tahun 1814 di kota Bogor. Pada tugu tersebut terukir kalimat dalam bahasa Latin yang artinya, jika wanita memiliki kelebihan atas pria, maka Olivia adalah contohnya. Jadi bisa dibilang Tugu Lady Raffles merupakan simbol cinta abadi dan menjadikan Tugu Lady Raffles menjadi situs sejarah yang paling romantis. Berjalan menyusuri kebun raya, seraya menapaki lorong waktu. Bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang menyapa, berdiri terdiam dengan 1000 cerita dan kenangan. Berdiri menyaksikan zaman yang berganti dengan membisu. Inilah Jalan Palem. Jalan ini bukan hanya untuk melintas, tapi untuk merasa bahwa diam pun bisa menjadi doa. Doa di antara riuhnya hembusan angin, dan doa di antara mentari yang menari di sela dedaunan. Di antara rerimbunan pohon bambu, tersembunyi lorong waktu. Tempat di mana sejarah tak hanya dibaca, tapi dibisikkan dari nisan ke nisan. Inilah makam Belanda Kebun Raya Bogor. Klaster kecil yang menyimpan cerita besar tentang mereka yang datang dari jauh, dan akhirnya mereka beristirahat di tanah yang asing, tapi tak lagi asing. Ini adalah kolam gunting. Pesona kolamnya melebihi namanya. Bukan sekedar kolam, ia merupakan saksi bisu sejarah. Pepohonan tua berdiri tegak, seolah menjaga cerita lama yang tak pernah hilang. Di balik kolam ini berdiri megah Istana Bogor,
sebuah bangunan yang menjaga kisah negeri ini. Langkah kita mungkin baru hari ini, tetapi dinding-dinding itu adalah saksi sejarah ratusan tahun lamanya. Ini adalah Taman Nepenthes, sebuah taman konservasi panggung sunyi dari drama mikroskopis, di mana sains dan keindahan berpadu dalam harmoni yang nyaris tak tersentuh. Ini adalah Taman Meksiko, secuil gurun yang tumbuh di kota hujan. Goresan tangan nakal pada kaktus yang hanya diam adalah gambar keserakahan mereka. Taman ini merupakan laboratorium hidup yang mengajarkan kita tentang adaptasi, kelanjutan, dan keseimbangan. Ini adalah taman akuatik, sebuah taman tematik, ruang penuh refleksi, dan kehidupan yang berakar di dalamnya. Di balik keindahannya, taman ini menyimpan ilmu yang terus tumbuh bersama. Di antara ratusan jalur setapak yang membelah Kebun Raya Bogor, ada satu jalan yang menyimpan kesan mendalam. Jalan Kenari. Jalan yang tenang, rindang, dan kaya akan sejarah. Di bawah naungan pepohonan kenari yang menjulang tinggi, jalanan ini mengundang kita untuk sejenak meresapi ketenangan. Di sudut Kebun Raya Bogor, berdiri sebuah rumah kaca. Ini adalah Gerai Anggrek, tempat di mana keanggunan bertumbuhan. Di balik dinding kaca, ratusan anggrek bermekaran, memeluk warna dengan aroma yang tidak dapat ditebak. Tetapi itu semua merujuk kepada satu bahasa, yaitu bahasa keindahan yang tidak dapat dijelaskan, tapi hanya bisa dirasakan. Ini adalah pohon jodoh, bukan sekedar legenda,
Dua jenis pohon yang berbeda, namun sang akar saling bergandengan. Seperti cinta yang mengindahkan perbedaan, mereka diikat oleh restu alam. Konon, siapa yang datang ke sini bersama orang yang dicintainya dan berdiri di antara kedua pohon ini, maka hubungan mereka akan langgeng. Layaknya pohon jodoh ini, sebuah kisah kasih yang tumbuh bersama waktu. Di sini, semua orang bisa datang ke sini. Tua, muda, susah, senang. Karena di sini adalah tempat jiwa-jiwa berkumpul. Berserah pada yang kuasa dan belajar pada alam. Kebun Raya Bogor bukanlah sekedar kebun, tapi ini warisan. Warisan yang tumbuh, hidup, dan terus berbicara kepada generasi yang mau mendengar. Terima kasih telah berjalan bersama kami menelusuri jejak hijau di jantung kota Bogor. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana alam dan manusia kembali menyatu dalam harmoni yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.